Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang pramuwisata, bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Pramuwisata adalah warga negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Sertifikat kompetensi kepemanduan wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi. Sertifikat pengetahuan budaya Bali adalah tanda bukti lulus uji pengetahuan budaya Bali. Pramuwisata umum, pramuwisata khusus KTTP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata. Organisasi pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wadah berhimpunnya yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia, HPI. DPP ada di Jakarta, DPD ada di provinsi seperti di Bali, DPD HPI Bali, dan sebagai cabangnya ada DPC atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di sini dikenal dengan komisariat. Kalau tidak salah ada 97 komisariat dan 13 divisi bahasa. Nah teman-teman, tadi yang saya bacakan di awal ini jadi sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa baca langsung perda yang mengatur tentang pramuwisata ini. Saya cantumkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa punya waktu santai-santai sambil baca ya. Nah, teman-teman, apa sih persyaratannya untuk mendapatkan KTTP atau license? Nah, yang pertama tentunya tadi adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia WNI yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun yang memiliki KTP. Karena saya pengambilan lisensinya di DPD HPI Bali dan saya berasal dari luar daerah, saya bisa meminta surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa saya sudah tinggal di Bali minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Jadi tadi WNI minimal usia 18 tahun, kita mempunyai KTP. Lalu persyaratan selanjutnya adalah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau minimal menguasai bahasa asing lainnya. Nah teman-teman, kalau kita sudah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, otomatis kita sudah bisa menjadi guide domestik. Dan alangkah baiknya juga kita menguasai bahasa asing lainnya. Misalnya bahasa Inggris yang notabene banyak tamu Inggris. Lalu kemudian atau juga kemampuan bahasa lainnya. Misalnya seperti saya sendiri, saya kebetulan masih dan dalam proses belajar bahasa Prancis, jadi saya bisa berbahasa Prancis. Nah, jadi waktu kemarin pengambilan lisensi itu saya melamar sebagai guide Prancis ya teman-teman. Nah, itu dia, kita menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dan minimal menguasai satu bahasa asing lainnya. Lebih enaknya gini teman-teman, kalau kita bisa
berbagai bahasa, otomatis kita bekerjanya bisa nanti sepanjang tahun. Misalnya nih, saya mau sharing, saya adalah guide Prancis. Jadi guide Prancis, jadi tamu Prancis itu dia nggak sepanjang tahun. Jadi bisa kita sebut ya kira-kira bisa bekerjanya antara 6 sampai 7 bulan. Setelah itu kita kosong, nganggur. Nah, jika kita punya kemampuan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Rusia, kita bisa kombinasi, misalnya ketika kita kosong bisa kita mencari bahasa Rusia. Tamu-tamu yang berbahasa Rusia atau tamu-tamu yang berbahasa Inggris. Saya pernah bekerja di bulan November, Desember, Januari membawa tamu India. Calo. Persyaratan selanjutnya adalah kondisi jasmani dan rohani sehat. Dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat dan juga diperlukan juga surat keterangan bebas narkoba ya teman-teman. Nah, itu dia komplitnya. Lalu kemudian kita juga memerlukan surat keterangan berkelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik. Kita juga memerlukan surat rekomendasi dari travel agent. Nah, itulah pentingnya di awal ketika kita training dan mulai bekerja. Nah, dari travel agent di mana kita bekerja, kita bisa memohon pertolongan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari travel agent untuk pembuatan license. Jadi seiring berjalannya waktu ketika kita bekerja, ketika kita training, kita harus jeli juga mendengar adanya pembukaan license, dan ketika ada bukaan kita bisa mendaftar langsung. Minimal pendidikan SMA. Jadi kalau ini teman-teman, minimal pendidikan ini bisa koordinasi langsung ke kantor HPI terdekat. Karena dalam beberapa kasus yang saya dengar sebelum-sebelumnya, jadi minimal pendidikan ada yang menyatakan minimal D3, ada yang menyatakan minimal SMA. Jadi ini perlu dipertanyakan ya teman-teman. Cuman waktu saya tahun 2020 itu, saya dengan teman-teman yang lain ada mulai dari SMA sampai tingkat insinyur. Sampai ada yang sudah memiliki gelar insinyur pun teman-teman membuat license guide ini. Persyaratan selanjutnya teman-teman yaitu ada pembuatan fast foto. Nah, jadi fast foto nanti yang dimintakan itu adalah fast foto yang akan dijadikan sebagai foto kita di kartu tanda pengenal pramuwisata nanti. Jadi kalau bisa sebaik mungkin dibuat, jadi kalau bisa dibuat secantik mungkin, karena itu akan menjadi foto kita di kartu tersebut. Misalnya saya nih, jadi latarnya merah, kita pakai kebaya dengan rambut yang rapi ya. Dan untuk yang terakhir, untuk biaya pembuatan license ini adalah 5 juta. Pembuatan license-nya 5 juta. Mungkin kalau kita akumulasikan dengan semuanya, pengurusan surat kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik, foto, dan lain sebagainya, mungkin habis kira-kira 5.500.000 ya teman-teman. Nah, untuk yang 5 juta ini, yang untuk pelatihan, saya mau bilang bahwasanya 5 juta ini sangat worth it banget. Memang sangat pantas juga kita terima. Dimana ketika pelatihan itu kita juga mendapatkan pelayanan yang sangat bagus. Yang sangat bagus yang saya maksud ini adalah yang pertama. Pelatihannya kita dibuat di Hotel Niki Gatot Subroto Denpasar dengan ruangan yang nyaman. Lalu kemudian kita juga
memperoleh informasi-informasi yang sangat bagus dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Maksud saya di sini adalah narasumber yang diundang adalah narasumber yang sangat mumpuni untuk menjelaskan mengenai pembahasan yang disajikan selama kita diklat. Kemudian makan siangnya juga setupnya bagus, enak, luar biasa. Dan kita juga ada waktu untuk snack time dan tea time. Dan di akhir kita ada field trip, di mana pada ketika field trip itu kita semuanya bersama teman-teman di dalam satu bus dengan guide senior pembimbing kita. Dan secara bergiliran kita berperan sebagai guide. Jadi kita praktek langsung. Dosen senior melihat dan memberikan penilaian, sementara kita satu-satu ke depan secara bergiliran untuk mempraktekkan apa yang kita tahu. Terserah bahannya apa aja yang mau disajikan. Yang penting kita tetap berbicara dan menyajikan apa yang kita tahu. Oke. Lalu kemudian sertifikat yang kita dapat itu ada 4, teman. Jadi sertifikat yang kita dapat itu ada 4 ya sobat. Yang pertama yaitu ini dia, kartu tanda anggota. Lalu yang kedua, KTTP yang berlaku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kita boleh memperpanjangnya langsung ke HPI. Yang ketiga adalah sertifikat uji budaya Bali. Sertifikat uji budaya Bali. Jadi karena kita tinggal di Provinsi Bali yang notabene pariwisata di sini adalah pariwisata yang berbasis budaya, otomatis kita harus tahu tentang budaya Bali juga. Jangan sampai tamu kita yang lebih tahu tentang budaya Bali, karena memang dengan sistem informasi saat ini apapun bisa kita temukan di internet. Jadi buat kita yang datang dari luar Bali seperti saya sendiri, belajarlah banyak-banyak bertanya, yang punya teman orang Bali, terus guide-guide senior tanyakan, terus ambil buku-buku yang memang menceritakan tentang budaya-budaya Bali. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak relevan dengan apa yang ditanyakan oleh tamu kita. Sertifikat kompetensi di bidang pariwisata. Jadi ini adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Parindo, Pariwisata Indonesia. Sekian teman-teman untuk persyaratan untuk mendapatkan license atau KTTP di Provinsi Bali. Nah, waktu itu teman-teman kita diklatnya yaitu tanggal 2 sampai dengan 8 Maret 2020. Jadi belum lama ini ya teman-teman, ya tahun yang lalu. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh coret-coret di kolom komentar, atau teman-teman yang berasal dari DPD HPI provinsi lain boleh juga kita sharing agar kita makin tahu tentang HPI, tentang pariwisata di Indonesia, pentingnya mendapatkan KTTP. Jadi sekian dulu teman-teman untuk persyaratan untuk mendapatkan license secara resmi di HPI. Ini di Provinsi Bali, mungkin akan ada persamaan di provinsi-provinsi lain. Jika ada teman-teman dari provinsi lain yang mendengarkan video ini, mari komentar di kolom komentar biar kita tahu apa perbedaan yang signifikan atau mungkin yang agak berbeda antara provinsi yang satu dengan yang lainnya. Oke, untuk keterangan mengenai diklatnya, apa yang kita terima secara diklat akan kita bahas lagi setelah ini ya. Akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi nantikan video berikutnya. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Au revoir.